Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Amelia Dwi Juliana, mahasiswi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Apa kabar, dulur-dulur galau-galau? Semoga baik-baik be. Teman-teman, apa ada yang tahu bahasa apa yang saya ucapkan tadi? Ya, bahasa yang saya ucapkan tadi merupakan bahasa Palembang. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Tari Gending Sriwijaya dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum saya membahas mengenai Tari Gending Sriwijaya, saya akan membahas Kota Palembang secara mungkin teman-teman tidak asing dengan Kota Palembang ini yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Perlu teman-teman ketahui bahwa Kota Palembang ini menjadi kota terpadat kedua di Sumatera setelah Medan. Lalu, kota terpadat ke-9 di Indonesia dan kota terpadat ke-19 di Asia Tenggara. Lalu, Kota Palembang ini menjadi kota tertua di Asia Tenggara yang dahulunya menjadi ibu kota dari Sriwijaya, sebuah kerajaan Buddha yang kuat menguasai sebagian besar kepulauan Indonesia bagian barat dan juga kuat menguasai jalur perdagangan maritim termasuk di Selat Malaka. Mungkin juga teman-teman gak asing bahwa terdapat Jembatan Ampera yang megah di Kota Palembang ini dan jajanan khasnya yang terkenal yaitu pempek. Dan yang tak kalah menarik bahwa Kota Palembang ini menjadi tuan rumah dari event olahraga Asia yaitu SEA Games pada tahun 2011 dan Asian Games pada tahun 2018 bersama dengan Kota Jakarta. Baik, setelah kalian semua mengetahui tentang Kota Palembang secara umum, maka saya akan membahas mengenai Tari Gending Sriwijaya dari Kota Palembang. Merindukan keluhur
Teman-teman, pasti kalian baru pertama kali mendengar Gending Srijaya. Ya, Gending Srijaya merupakan lagu dan tarian tradisional masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Melodi lagu yang diperdengarkan untuk mengiringi tari Gending Srijaya, baik lagu maupun tarian, menggambarkan keluhuran budaya, kejayaan, dan keagungan dari Kerajaan Sriwijaya yang pernah berjaya mempersatukan wilayah barat Indonesia. Konon, menurut informasi yang saya temukan melalui media internet, yaitu pada tahun 1943, lahirlah sejarah dari lagu dan tari Gending Srijaya yang bermula dari seorang seniman bernama Nujik yang berkolaborasi dengan seorang komposer bernama Ahmad Dahlan Mahibat untuk menciptakan lirik dan aransemen lagu Gending Srijaya. Penggarapan selanjutnya yaitu koreografi, properti, desain baju, dan tata rias Gending Srijaya dihandle oleh Mistina Hajigung yang dibantu oleh Sukainah, Akib, dan Hussein Natoderejo. Teman-teman, tari Gending Srijaya ini pertama kali ditampilkan di halaman Masjid Agung Kota Palembang pada tahun 1945. Tarian ini digelar untuk menyambut pejabat dari Bukit Tinggi yang datang ke Kota Palembang, yaitu Muhammad Syafi'i dan Jamaluddin Adinegoro. Melalui peristiwa tersebut, tari Gending Srijaya mulai digelar untuk menyambut para tamu istimewa yang berkunjung ke Provinsi Sumatera Selatan, seperti presiden, menteri kabinet, kepala negara sahabat, duta-duta besar, atau setara dengan itu. Selain itu, tari Gending Srijaya pada zaman sekarang dilakukan untuk perhelatan adat seperti halnya pernikahan dan acara-acara adat budaya setempat di Provinsi Sumatera Selatan. Oh iya teman-teman, tari Gending Srijaya ini konon mencerminkan bahwa Kota Palembang ini memiliki sikap sebagai tuan rumah yang ramah, gembira, bahagia, tulus, dan terbuka bagi para tamu istimewa yang berkunjung ke Kota Palembang. Teman-teman, secara umum, tari Gending Srijaya ini ditarikan oleh 9 orang penari perempuan. 9 orang penari perempuan ini telah diseleksi untuk menari sebagai simbol 9 sungai di Provinsi Sumatera Selatan atau yang disebut dengan Batanghari 9. Kemudian teman-teman, penari yang berjumlah ganjil ini menyimbolkan keutuhan dan kesatuan namun tetap dalam pencerminan keadaan lahir dan batin, yang dimana keadaan kita di dunia ini ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Halo teman-teman, dari 9 orang penari ini terdapat seorang penari yang terletak di bagian tengah dan paling depan membawa tepak, yaitu wadah kayu berukir corak Palembang, terdapat tutup di bagian atasnya dan berbentuk segi 4. Bagian dalam tepak ini terdapat cupu, yaitu wadah kecil yang berisikan bahan-bahan untuk bersiri seperti lembaran daun sirih, kapur, gambir, dan pinang. Kemudian, para tamu akan dipersilahkan mengambil kapur sirih ini sebagai simbol penghormatan dan ucapan selamat datang. Lalu terdapat 2 orang penari pembawa pridon, yaitu wadah yang terbuat dari kuningan sebagai tempat pembuang ludah orang yang bersirih. Selain itu, terdapat 6 orang penari pendamping yang terletak di bagian kiri dan kanan. Para penari perempuan ini, teman-teman, dikawal oleh 1 orang laki pembawa payung kebasaran dan 2 orang lelaki pembawa tombak. Payung kebasaran ini menyimbolkan
suatu penghormatan bagi tamu yang dihormati. Sedangkan tombak menyimbolkan keamanan. Namun teman-teman, peran pengawal ini ditiadakan jika tari Geni Sejaya ini ditampilkan secara tertutup atau di dalam gedung. Selanjutnya teman-teman, di belakang rombongan penari Geni Sejaya ini terdapat alat musik gamelan sebagai musik pengiring tari Geni Sejaya yang dilengkapi dengan satu orang vokal yang menggambarkan kegembiraan dan ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesejahteraan yang telah diberikan. Namun disayangkan, peran penari dan musik pengiring ini lebih banyak digantikan dengan rekaman musik yang sudah ada di tape recorder atau kaset. Selanjutnya teman-teman, penari dan pengawal tari Geni Sejaya ini mempunyai busana dan properti khusus mereka ketika menampilkan tari Geni Sejaya dari bagian atas hingga bagian bawah. Untuk busana yang dikenakan penari perempuan adalah pakaian adat Aisan Gede, yaitu berupa kemben dari kain songket Palembang berwarna merah dengan di bagian dadanya ditutup dengan teratai yang terbuat dari kain ludruk dengan aksen motif payet. Lalu terdapat sepasang selempang yang terbuat dari kain beludru ukuran 15 x 150 cm dengan ornamen hiasan berupa lempengan emas yang diukir sangat cantik sebagai penguat penutup dada. Serta terdapat kalung kebo munggah atau tapak jojo ini terbuat dari lempengan emas yang terdiri dari 3 susunan yang melambangkan strata sosial kerajaan. Lalu teman-teman, pada bagian bawah penari perempuan mengenakan kain songket. Pada bagian kedua lengan terpasang kelat bahu. Kemudian pada bagian pinggang terpasang pending, yaitu ikat pinggang yang terbuat dari kuningan, serta terpasang selendang mantri di pending tersebut. Kemudian pada bagian pergelangan tangan terpasang 3 macam gelang, yaitu gelang kano, gelang pipi, dan gelang sempuru. Sedangkan di bagian ujung jari, mereka terpasang aksesoris cantik yang bernama tanggai yang terbuat dari perak dan kuningan. Tanggai ini terpasang di ujung jari kedua tangan, yang hanya pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Kemudian pada hiasan kepala terdapat mahkota yang terbuat dari perak dan kuningan yang bernama kasuhun. Lalu terdapat ornamen burung garuda. Lalu pada bagian tata rambut terpasang sanggul malang yang terdapat bunga urai, beringin, dan cempaka yang terbuat dari tembaga bahan emas. Serta aksesoris mereka yang terakhir yaitu anting yang terpasang di kedua telinga mereka yang tersusun 3, yaitu bermotif bulan dan bintang. Teman-teman, untuk pengawal penari Geni Sejaya, mereka mengenakan baju teluk belango, celana panjang, rumpak, dan tanjak. Rumpak sendiri merupakan kain songket khusus lelaki yang motifnya tidak seramai kain songket perempuan. Kepala kain songket sendiri dikenakan pada bagian belakang badan. Oh ya teman-teman, untuk pemakaiannya sendiri ini terdapat perbedaan loh antara lelaki yang lajang atau jomblo dan lelaki yang sudah menikah. Untuk lelaki yang jomblo atau lajang, mereka mengenakannya dari pinggul hingga di atas lutut, sedangkan untuk lelaki yang sudah menikah, mereka mengenakannya dari pinggul hingga di bawah lutut. Dan yang terakhir terdapat tanjak. Tanjak merupakan penutup kepala berbentuk 4 segi panjang yang terbuat dari kain songket sama seperti rumpak. Baik teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa
Tari Geni Sujaya ini merupakan representasi dari nenek moyang Nusantara. Tari ini juga menjadi bukti kesenian bangsa yang besar, bangsa yang dapat menghargai dan menghormati persaudaraan antar sesamanya. Tari Geni Sujaya ini menggambarkan kegembiraan para gadis dan menggambarkan kota Palembang sebagai tuan rumah yang ramah, tulus, dan terbuka menyambut para tamu. Selain itu, Tari Geni Sujaya ini sebagai esensi dari sikap menghormati antar sesama manusia dan bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, mari menjaga keutuhan dan melestarikan kebudayaan dan kesenian Indonesia, khususnya Tari Geni Sujaya ini. Baik teman-teman, kita sudah sampai di ujung video mengenai Tari Geni Sujaya. Semoga video pada kesempatan kali ini memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan kalian. Demikianlah, saya Amelia Dwi Juliana ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video pada kali ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.